أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan syukur kita kehadiran Allah yang telah diajarkan Allah kepada kita melalui Rasulnya, di atas semua nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan berbagai aktivitas kita dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, di atas semua kebaikan dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, mari sama kita untuk senantiasa bersyukur di atas semua nikmat yang telah diberikan Allah tersebut. Salawat beserta salam mari sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua
beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kerabat muallimin yang saya hormati, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas sedikit tentang mengapa kita harus bertakwa. Di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kalau kita artikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dengan ketakwaan yang hakiki. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman itu untuk bertakwa. Tetapi takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman itu adalah ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sebenarnya, bukan ketakwaan yang separuh-separuh, bukan ketakwaan yang sebagian-sebagian, bukan ketakwaan yang parsial, tetapi ketakwaan yang menyeluruh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, telah memberikan pesan kepada setiap generasi. Setiap nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti membawa pesan agar umatnya selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, mengapa manusia, mengapa orang-orang yang beriman itu harus bertakwa? Kenapa tidak yang lain yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa itu adalah merupakan perintah tertinggi. Takwa itu merupakan perintah tertinggi kepada orang-orang yang beriman untuk mengangkat derajat mereka itu menuju golongan muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam ayat tadi dijelaskan bahwasanya orang beriman itu memang harus bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu supaya diangkat derajatnya, levelnya, makomnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang beriman itu harus berupaya atau mengupayakan dirinya untuk selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan kepada kita bahwa sesungguhnya penghuni langsung untuk masuk ke surga itu adalah merupakan orang-orang yang bertakwa. Kita ambil contoh ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Disebutkan Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat yang kedua menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan berada di dalam mata air. Ayat yang ketiga menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Dalam ketiga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya penghuni surga itu secara langsung disebutkan Allah adalah orang yang bertakwa. Itulah sebabnya maka setiap orang itu diperintahkan untuk bertakwa. Karena takwa itu adalah merupakan makam tertinggi, level tertinggi, derajat yang tertinggi bagi setiap orang yang beriman. Dan
balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Persoalannya bahwasanya bila seseorang tersebut tidak mau untuk menjadi orang yang bertakwa, padahal Allah sudah menjelaskan bahwasanya penghuni surga itu secara langsung disebut Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak mau, berarti dia akan tidak mau memilih tempat yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk tempat terbaik. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia dan akhirat itu menyatu. Barang siapa yang dia itu baik perilaku dan sikapnya serta perbuatannya di dalam kehidupan dunia, itu juga dia akan menuai hasil yang baik juga di akhirat. Dan di akhirat nanti Allah menjelaskan bahwa tempat yang disediakan Allah di sana itu cuma dua saja. Ya, fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Satu kelompok, satu golongan berada di neraka jahanam, di neraka sa'ir, dan satu kelompok lagi berada di dalam surga. Tidak ada tempat yang ketiga, hanya dua tempat itu saja. Kita hanya tinggal memilih, menentukan jalan nasib kita, yang mana yang akan kita raih, yang mana yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Itu kita yang menentukan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita mengapa sesungguhnya kita harus bertakwa, karena bertakwa itu adalah merupakan sesuatu keharusan yang selalu dipesankan Allah dari setiap generasi manusia, dari setiap nabi dan rasul yang pernah diutus atau dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kerabat muallimin yang dihormati, di dalam kesempatan ini tentu orang yang menjadikan dirinya bertakwa itu bukan hanya semata-mata mendapatkan keuntungannya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan faidahnya di akhirat nanti saja, bukan. Karena setiap orang yang bertakwa itu tentu akan mendapatkan sesuatu yang telah dijanjikan Allah di dalam kehidupannya, baik kehidupan ketika dia jalani di dunia ini maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Karena itu Allah sesungguhnya menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu banyak hal dalam kehidupan di dunia ini sebelum orang yang bertakwa itu akan mendapatkan balasan surga di akhirat nanti. Di dunia ini pun Allah sudah menjanjikan kepada setiap orang yang bertakwa itu akan mendapatkan hal-hal yang tentu akan diberikan Allah, akan disalurkan Allah kepada orang yang bertakwa sebelum orang yang bertakwa itu mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat nanti. Balasan yang dijanjikan Allah, hal yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa di dalam kehidupan di dunia ini antara lain itu disebutkan Allah di dalam surah At-Talaq. Yang pertama, Allah akan memberikan kepada setiap orang yang bertakwa itu diberikan Allah jalan keluar, diberikan Allah jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Yang kedua, diberikan rezeki dengan cara yang tidak dia duga-duga. Yang ketiga, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Yang keempat, dihapus segala dosa-dosanya. Dan yang kelima, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukannya. Karena itu, mari sama kita untuk menuju apa yang disebutkan Allah di dalam satu ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddal lil muttaqin. Dan bergegaslah kamu, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu untuk menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, semuanya itu
disediakan dan dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu, orang yang dihapuskan segala dosanya, dilipat gandakan pahalanya, pastilah akan masuk surga. Karena surga itu memang hanya dikhususkan, diperuntukkan, dipersiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga dan mendapatkan semua nikmat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita dapat menempa diri kita, melatih diri kita untuk senantiasa membiasakan hidup ini dalam kerangka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang agung telah tiba. Mari kita berlomba-lomba menambang amal soleh, menggali kebaikan saat pahala dilipat gandakan demi meraih surga yang dirindukan. Ramadan terasa istimewa kali ini. Bulan nan suci bergulir di tengah pandemi, namun tidak akan melunturkan semangat kita untuk tetap beribadah mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya Ramadan, bulan penuh keberkahan, hadirmu harapan segala keresahan, agar pandemi ini segera tertuntaskan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS Muallimin Unifa Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah, dan itqun minannar. Beruntunglah orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini melahirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta keluarga besar PT 2 Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua Cahaya, sinarnya mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alumni Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan Republik Arab Mesir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari Madrasah Muallimin Unifa Medan saat ini dari Istanbul, Turki, 12 April mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.